Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape semuanya. Perkenalkan aku Disa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Baiklah sahabat Upscape semuanya, pada video kali ini kita akan bahas materi terkait dengan ikterik neonatus. Ikterik neonatus merupakan keadaan di mana kulit dan membran mukosa neonatus atau bayi baru lahir menguning setelah 24 jam kelahiran akibat bilirubin yang tidak terkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi. Nah, penyebab dari ikterik neonatus itu apa aja sih? Yang pertama ada penurunan berat badannya abnormal, lebih dari 7-8% dari berat badan bayi lahir. Kemudian ada pola makan yang tidak ditetapkan dengan baik atau pola menyusui pada bayi yang tidak baik, kesulitan transisi ke kehidupan ekstrauterin, usia kurang dari 7 hari, dan keterlambatan pengeluaran feses atau mekonium. Nah, kita lanjut pada penilaian derajat ikterik neonatus. Nah, penilaian derajat ikterik neonatus ini biasanya kita pakai Kramer score ya, sahabat Upscape. Kramer score itu dilakukan pertama kali oleh Lloyd Kramer pada 1969 itu untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kadar bilirubin serum total dengan pemeriksaan fisik kulit ikterus pada neonatus. Nah, untuk derajat ikterusnya itu kita ada 5 derajat. Kemudian kita bisa lihat dari area ikterusnya dan kita lihat juga perkiraan kadar bilirubin. Perkiraan di sini itu berdasarkan penelitian dari Lloyd Kramer dan diambil nilai rata-ratanya ya sahabat Upscape. Kita lihat di derajat pertama. Nah, derajat 1 itu area yang ikterus pada pemeriksaan fisik kita lihat itu pada area kepala dan leher. Jadi di bagian area 1 ini rata-rata perkiraan kadar bilirubinnya adalah besar dari 5 mg/% atau mg per desiliter. Kemudian derajat 2 itu tampak ikterik pada kepala, leher, dan dada. Nah, itu perkiraan kadar bilirubinnya adalah 9 mg per desiliter atau lebih. Kemudian derajat 3 itu tampak ikterik pada dada, leher, abdomen, serta bagian bawah umbilikus sampai pada batas lutut. Nah, itu merupakan derajat 3 ikterus dengan perkiraan kadar bilirubinnya adalah 11,4 mg/% atau mg per desiliter. Kemudian masuk pada derajat 4 itu yang tampak ikterus adalah kepala, leher, dada, bagian lutut serta ekstremitas kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Jadi bagian telapak itu belum tampak menguning pada derajat keempat. Nah, untuk perkiraan kadar bilirubinnya itu adalah 12,4 mg dan pada derajat terakhir atau derajat kelima itu tampak area ikterusnya adalah seluruh bagian tubuh hingga telapak tangan dan telapak kaki. Nah, perkiraan kadar bilirubinnya itu adalah 16,0 mg per desiliter atau lebih. Nah, selain dari Kramer score tadi, kita bisa klasifikasikan ikterus pada bayi muda yang dapat kita lihat dari manajemen terpadu bayi muda. Nah, untuk klasifikasinya ada ikterus berat, ikterus, dan tidak ada ikterus. Kita bisa bedakan dari gejala yang kita temukan. Pada ikterus berat, gejala yang kita temukan itu adalah timbulnya kuning pada hari pertama atau kecil dari 24 jam setelah lahir, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, atau kuning seluruh tubuh mulai kepala, badan, sampai telapak tangan atau kaki, atau pada Kramer score tadi kita temukan derajat 5. Nah, tindakan yang bisa kita berikan itu apa? Yang pertama ada pertahankan asupan ASI agar tidak kurang cairan, kemudian jaga tubuh tetap hangat, dan kita harus rujuk segera. Kemudian pada klasifikasi kedua, yaitu ikterus, di mana tanda gejala yang kita temukan adalah timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam sampai umur ke-14, dan kuning tidak sampai pada telapak kaki atau tangan. Berarti untuk Kramer score-nya antara derajat 1 sampai derajat 4. Tindakan yang bisa kita berikan itu adalah lakukan asuhan dasar bayi muda, menyusu lebih sering, jika memungkinkan rujuk untuk menentukan kadar bilirubin dan tata laksana yang sesuai. Kemudian nasihati untuk menginformasikan hasil pemeriksaan bilirubin, kunjungan ulang 1 hari, nasihati kapan harus kembali.
Kita bahas dulu sedikit terkait dengan tindakan. Nah, tadi di sini kita lihat ada tindakan melakukan asuhan dasar bayi muda. Asuhan dasar bayi muda itu apa aja sih? Yang pertama ada kita harus mencegah infeksi. Kemudian kita anjurkan pemberian ASI saja sesering mungkin. Kemudian menjaga bayi tetap hangat dan pemberian imunisasi pada bayi muda. Kita lanjut ke klasifikasi ketiga, itu tidak ada ikterus, di mana tanda gejalanya kita tidak tampak adanya kekuningan pada bayi, dan tindakannya adalah lakukan asuhan dasar bayi muda dan nasihati kapan harus kembali. Nah, kita lanjut pada penata laksanaan ikterus. Itu yang pertama ada fototerapi. Fototerapi ini kita berikan ketika kadar bilirubin total pada bayi itu lebih dari 12 mg per desiliter. Dan usia bayi itu 25 sampai 48 jam atau lebih dari 1 hari. Kemudian tindakan kedua ada exchange transfusion atau transfusi tukar, di mana ini terjadi inkompatibilitas atau tidak cocok antara darah bayi dan ibu. Tindakan ini kita anjurkan ketika pemberian fototerapi 2 kali 24 jam itu tidak berhasil menurunkan kadar bilirubin total pada bayi. Nah, selanjutnya kita anjurkan pemberian ASI eksklusif. Nah, kenapa kita selalu menganjurkan pemberian ASI kepada ibu dengan bayi yang mengalami ikterik neonatus? Karena dalam ASI tersebut, sahabat Upscape, itu mengandung beta-glukuronidase yang memecah bilirubin menjadi larut dalam lemak. Kemudian terjadi peningkatan bilirubin indirect yang akan direabsorpsi oleh usus, sehingga nanti kadar bilirubin tersebut dapat menurun. Nah, kita lanjut, itu pemberian terapi sinar matahari. Nah, dalam sinar matahari ini mengandung sinar biru yang dapat mengubah bilirubin menjadi fotoisomer yang larut air, sehingga juga dapat direabsorpsi oleh usus dan akan menurunkan kadar bilirubin total pada bayi. Dan yang terakhir itu pemberian cairan dan nutrisi. Ini pemberian nutrisi pada bayi itu kita anjurkan pemberian ASI eksklusif atau ASI saja sesering mungkin. Oke, sahabat Upscape semuanya, itu tadi pembahasan materi kita masuk pada contoh soal. Nah, ini contoh soal yang mungkin bisa dijadikan gambaran soal ya terkait ikterik neonatus pada ujian kompetensi nanti. Kita baca dulu pertanyaannya, sahabat Upscape. Seperti biasa, apa aja sih tindakan yang tepat kita lakukan pada penanganan ikterik di atas? Oke, kita baca ke kasusnya. Bayi 5 hari dibawa ke puskesmas. Ibunya mengatakan kulitnya menguning sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, membran mukosanya kuning, skleranya kuning, bayi malas menyusu, suhu tubuhnya 36 derajat Celcius, frekuensi napas 36 kali per menit, nadinya 120 kali per menit, kadar bilirubinnya 4 mg per desiliter, berat badan 2100 gram dan tinggi badannya 40 cm. Nah, apakah A. kita cegah gula darah turun, B. rujuk segera, C. menyusui lebih sering, D. perawatan bayi baru lahir, atau E. pemeriksaan penunjang. Nah, dari data-data yang kita temukan nih, sahabat Upscape, kita bisa lihat atau kita bisa cari dulu pengklasifikasian dari ikterik pada bayi ini. Nah, kita balik lagi review terkait klasifikasi ikterik neonatus pada MTBM. Dari data-data yang kita temukan pada kasus, itu kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya si bayi ini masuk pada klasifikasi ikterus, di mana ikteriknya itu timbul pada umur lebih dari 1 hari atau lebih dari 24 jam atau kurang dari 14 hari. Dan kuningnya tidak sampai pada telapak tangan atau kaki, atau kita tidak temukan ya data bahwasanya ikteriknya itu di seluruh tubuhnya. Karena di sini pada data kita itu kekuningan itu kita temukan di membran mukosa dan skleranya aja. Serta kadar bilirubinnya yang 4 mg per desiliter. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasanya kalau di dalam SDKI untuk mengangkatkan diagnosa ikterik neonatus itu kadar bilirubinnya jika sudah lebih dari 2 mg per desiliter itu sudah bisa kita angkatkan masalah keperawatan ikterik neonatus. Nah, untuk tindakan pada klasifikasi ikterus, kita bisa lihat tadi bahwasanya kita dapat memberikan asuhan dasar bayi muda, menyusui lebih sering, kemudian rujuk untuk pemeriksaan kadar bilirubin, nasihati untuk menginformasikan hasil pemeriksaan
bilirubin dan kita sarankan untuk kunjungan ulang 1 hari. Dari opsi yang kita lihat pada soal pertama kita, bahwasanya tindakan yang tepat itu adalah pada opsi C, menyusu lebih sering. Nah, kalau untuk cegah gula darah turun dan rujuk segera, ini merupakan tindakan pada klasifikasi ikterus berat. Kemudian kita lihat lagi untuk perawatan bayi baru lahir, ini bukan bayi baru lahir ya sahabat Upscape ya, tapi bayi muda untuk tindakan pada ikterusnya. Jadi ini juga tidak tepat. Pemeriksaan penunjang, nah pemeriksaan penunjang ini juga karena di sini udah ada nih hasil kadar bilirubinnya, jadi berarti sudah dilaksanakan untuk pemeriksaan penunjangnya. Oke, itu untuk pembahasan soal pertama kita, sahabat Upscape. Kita masuk ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita nggak akan bahas di video ini. Yang ditanyakan di sini adalah derajat ikterik pada bayi berdasarkan Kramer score. Bayi 1 hari dirawat di ruang perina, hasil pemeriksaan fisiknya kulit bayi berwarna kuning pada area wajah hingga bagian atas umbilikus. Oke, silakan dijawab di kolom komentar kita ya. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, serta share ke teman-teman yang lainnya biar kita bisa belajar bareng untuk persiapan ujian kompetensi nantinya. Disa pamit dulu. Assalamualaikum. Dadah. Maksudnya bang? Enggak, ada beko di cut.